Meski sudah dibantah berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo, usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali dilontarkan. Tiga ketua umum parpol pendukung pemerintah, PKB, Golkar dan juga PAN mendengungkan wacana untuk menunda pemilu 2024 agar Jokowi tetap menduduki kursi RI 1. Realistiskah usulan berjamaah tiga parpol pemerintah itu sudah bergabung secara virtual? Ada Saiful Huda, Wasekjen PKB, kemudian ada Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan ada Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam Pak Saiful, Pak Nusyirwan dan juga Kang Ujang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saiful dulu. Pak Saiful, ini alasan adanya keinginan untuk melakukan penundaan pemilu 2024 demi pemulihan ekonomi. Itu menjadi alasan kuat ataukah ada alasan-alasan lain yang kemudian Ketua Umum PKB mewacanakan usulan ini? Dominan memang terkait dengan faktor ekonomi yang menjadi salah satu pertimbangan. Ini setelah kita cek di lapangan, termasuk Gus Muhaimin keliling di berbagai tempat, mendapati banyak para pelaku ekonomi, terutama UMKM dan seterusnya, yang menginginkan adanya situasi yang kondusif untuk bertumbuhnya ekonomi pasca 2 tahun didera suasana COVID yang betul-betul melumpuhkan semua sendi ekonomi yang ada di masyarakat bawah. Nah, aspirasi itu yang dibawa dan lalu disampaikan secara terbuka oleh Pak Muhaimin sebagai bagian dari langkah untuk recovery yang menurut pengamat ekonomi juga dan pengalaman dari berbagai flu di dunia, recovery ekonomi pasca pandemi itu rata-rata membutuhkan 3 sampai 5 tahun. Itu artinya kalau startnya dari 2022, kita butuh 3 tahun ke depan supaya recovery kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, lalu itu yang pertama, dan ini lazim dan sedang terus terjadi di lapangan. Faktor yang kedua adalah ini bagian dari pematangan kondisi politik di Indonesia karena isu terkait dengan aspirasi 3 periode, penambahan 3 periode itu kan sudah berjalan hampir setahun setengah. Dengan dibuka di ruang publik yang semacam ini, saya kira tinggal kita lihat situasinya seperti apa. Karena posisi PKB pada posisi tidak setuju perpanjangan 3 periode. Ruang penundaan pemilu mungkin bisa jadi menjadi ruang kompromi dari 3 periode lalu dikompromikan hanya penundaan pemilu. Terkait dengan ini sangat mungkin karena Ketua Umum menyampaikan ini di ruang publik, sangat mungkin untuk ada potensi untuk ada perubahan, amandemen dan seterusnya itu. Nah, semangat untuk melakukan pematangan kondisi inilah lalu Ketua Umum Pak Muhaimin menyampaikan di ruang publik. Alasan yang ketiga adalah menyangkut soal sampai hari ini tidak ada satupun negara yang bisa memprediksi kapan akan selesai pandemi COVID ini. Nah, ketidakjelasan inilah yang lalu akan membayangi pemilu kita kalau tetap digelar tahun 2024. Saya menyebutnya karena pandemi belum pasti kapan selesai, kalau pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024, kita akan mengalami 2 wabah sekaligus, yaitu wabah COVID dan wabah money politik atau orientasi pragmatisme transaksional dalam pemilu tahun 2024. Tentu ini akan mengurangi esensi dan substansi demokrasi kita. Karena itu kita buka ruang ini di ruang publik, disuguhkan di atas meja untuk dibahas secara konstitusional, meja di parlemen dan meja di pemerintah.
bisa di parlemen didiskusikan Oke, baik. supaya tidak menjadi politik api dalam sekam Baik. yang akan membayangi kita sampai tahun 2024 yang akan datang. Oke. Semangatlah kira-kira yang mendorong ini supaya menjadi diskusi publik dan secepatnya kita tuntaskan dan kita tunggu respon dari publik seperti apa Oke. dan kekuatan politik partai yang lain. Oke, dan saat ini menjadi salah satu momentum begitu ya untuk kita lakukan diskusi publik secara sehat begitu. Pak Nusyirwan di sini sebagai perwakilan PDIP sudah memberikan respons gitu dan mengatakan bahwa salah satunya usulan ini dianggap sebagai upaya mendongkrak popularitas. Kalau tadi disebutkan ada 3 alasan begitu Pak Nusyirwan, menurut Anda masuk akal atau tidak? Ya, itu bisa-bisa saja alasan itu bisa dibuat, tapi jangan lupa belum lama keputusan lembaga tinggi negara, DPR, pemerintah dan KPU memutuskan tanggal 14 Februari 2024 pemilu serentak dilakukan. Tentu kalau misalnya itu ada masukan berkaitan dengan hal-hal teknis kondisi negara, kondisi bangsa pada saat ini, tentu pada saat itulah sudah bisa dilakukan evaluasi dan perhitungan-perhitungan. Dan itu sudah diputuskan pada saat itu DPR, pemerintah dan KPU memutuskan jadwal waktu pemilu. Maka tentu sebagai sebuah landasan fundamental konstitusi adalah juga diantaranya adalah kita harus menghargai keputusan lembaga tinggi negara. Tentu dalam hal ini mohon maaf PKB juga ikut di dalam lembaga tersebut untuk memutuskan pada saat itu, tidak sendirian karena banyak fraksi dan itu sudah diputuskan pada saat itu. Nanti tentu bahwa harapannya adalah kita bisa menjaga konstitusi dengan menghargai keputusan lembaga tinggi negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisi yang saat ini kita bisa melihat, tentu pemerintah ternyata mampu bisa mengatasi pandemi yang saat ini masih berlangsung dengan jenis yang berbeda, sebutannya COVID dan saat ini mungkin disebut dengan Omikron dan sebagainya. Kondisi ekonomi bisa diatasi, bisa dilakukan pengendalian dan itu terbaca dari data yang sudah dikeluarkan pada akhir tahun bahkan beberapa bulan terakhir ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemudian juga kemampuan untuk melakukan recovery akibat adanya pandemi tersebut. Jadi tentu kita harus tidak membuat atau katakanlah melakukan langkah-langkah yang malah saya sepakat bahwa itu malah justru membuat ketidakstabilan atas penanganan yang dilakukan saat ini. Dan yang berikutnya yang perlu dicatat, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan berulang-ulang itu di depan publik bahwa tidak ada wacana untuk keinginan untuk 3 periode dan itu adalah bahkan beliau mengatakan itu maksud tujuannya bisa untuk menyudutkan beliau, mencari muka dan sebagainya. Itu sudah disampaikan berkali-kali. Maka sebetulnya itu adalah sikap yang PDI Perjuangan tentu sejalan karena itulah sebuah bentuk atau katakanlah perwujudan dari partai kami dengan ideologi yang berpegangan teguh kepada ideologi dan diantaranya adalah memegang teguh konstitusi negara. Dan itu pun juga sudah disampaikan dengan jelas oleh Presiden Jokowi berkaitan dengan kemungkinan suara-suara wacana pada saat sebelumnya untuk memperpanjang menjadi 3 periode dan sebagainya. Itu sudah dijawab oleh beliau
dengan terang benderang dan berulang-ulang. Maka untuk kali ini tentu sebaiknya kita pun juga bukan malah memperlemah konstitusi, bukan malah membuat kegalauan publik, tapi seharusnya kita menjadi semakin memperkuat, memperkokoh dan memantapkan kondisi bangsa dengan tetap menjunjung tinggi proses demokrasi yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat ini. Oke, jadi menurut Anda usulan ini memperlemah konstitusi begitu ya, Pak Nusirwan? Ya, sudah jelas bahwa itu tentu menjadi itu usulan atau wacana yang itu seharusnya kita pegang teguh menjadi hal yang fundamental menjaga konstitusi. Mengawal konstitusi itu adalah hal yang utama. Itu sekali lagi bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada koalisi, tentu kami yang paling terdepan untuk menjaga konstitusi tersebut. Itu sudah menjadi keyakinan dan keteguhan kami yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu ditercantum jelas yang berkaitan dengan masa bakti. Dan kenapa itu sampai kepada masa bakti? Tentu karena itu wacana usulan untuk memanjang tentu akan berpengaruh terhadap masa bakti pimpinan nasional maupun lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Oke, Pak Saiful silakan ditanggapi. Usulan yang ada ini justru dilihat sebagai upaya untuk memperlemah konstitusi begitu Pak Saiful? Ya, suara ini sekali lagi kan ada di publik, ada di masyarakat. Suara yang menghendaki 3 periode, PKB tidak setuju itu, tidak setuju terkait dengan penambahan 3 periode itu, dan kita tidak ingin suara-suara begini tidak ada saluran konstitusionalnya. Nah, pada konteks itulah kira-kira semangat kita untuk ini kita publish dan kita suguhkan di dalam satu meja untuk dibahas. Karena itu ini waktunya setelah ini disampaikan di publik, waktunya publik untuk memberikan respon balik persetujuan atau tidaknya terkait dengan ini. Jadi ini fasenya memang belum pada fase legal formal menyangkut soal amandemen dan seterusnya. Jadi semangatnya ini bagian dari mematangkan kondisi politik di Indonesia dengan suara-suara yang menghendaki adanya 3 periode itu dan kita tidak setuju dan kita tidak ingin ada saluran demokrasi di luar politik formal yang kita punya. Karena itu semangat ini adalah dalam rangka untuk memberikan ruang kepada publik merespon dan semua pimpinan partai, semua elit politik merespon ini dalam satu meja yang formal dan konstitusional. Oke, baik. Saya akan segera minta tanggapan dari Kang Ujang terkait 2 sudut pandang yang berbeda soal penundaan pemilu ini. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami sedang mendiskusikan topik soal penundaan pemilu. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau tadi dari penjabaran Pak Saiful dan juga Pak Nusirwan, saya mencatat beberapa hal begitu ya. Soal kemudian jalan tengah dari wacana keinginan untuk 3 periode, lalu soal momentum pelontaran isu ini yang tadi disampaikan Pak Nusirwan dan juga ini adalah upaya untuk menentang konstitusi. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Ini wacana yang timbul tenggelam begitu ya soal ini nih. Saya mau cerita Mbak Eva. Saya jauh-jauh hari itu saya ditawari menjadi juru bicara Jokowi 3 periode. Saya yang nawari, tapi saya tolak. Ketika itu sedang live di salah satu TV swasta, Kabrik, saya ditawarin. Nanti Kang Ujang kalau 3 periode katanya nanti Kang Ujang jadi jubir dan nanti juga bisa jadi jubir di istana. Saya tolak mentah-mentah. Dan itu sampai sekarang saya kencang menolak itu. Makanya saya disebut oleh salah satu petinggi PKB juga
Waketum PKB, Pak Kiai Jazilul Fawait, saya disebut adalah juru bicara anti 3 periode. Karena saya lah yang keras mengkritik gitu-gitu terkait dengan persoalan 3 periode tersebut. Nah, sampai hari ini pun saya konsisten dengan itu gitu. Saya juga tidak tahu ya kalau misalkan yang lain bersuara yang berbeda dengan saya, tapi saya akan menjaga demokrasi ini, saya akan menjaga konstitusi ini, saya akan menjaga rakyat ini, saya akan menjaga Indonesia ini. Nah, ketika itu terjadi, maka saya mengatakan, begini Mbak, kemarin itu minggu yang lalu, saya diskusi dengan salah satu petinggi partai, saya sudah sebutkan, yang jelas partai besar, partai berpengaruh juga di Republik ini, yang mengatakan kepada saya, Kang katanya, ini isu 3 periode atau masa perpanjangan 3 periode akan muncul. Betul. Belum seminggu sudah muncul. Sudah ada Cak Imin yang bicara, lalu ada Pak Erlangga, ditambah juga Pak Zulhas, lalu komponen-komponen yang lain sudah mulai membahas itu. Jadi saya tidak heran dan tidak aneh, karena saya sudah dapat bocoran itu. Nah, artinya ini ada desain. Kalau saya menurut saya ada TSN, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa? Lihat saja bagaimana tidak lama lembaga survei ya akan mensurvei bahwa kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi. Ini indikasi saya bilang. Yang kedua, adanya mohon maaf ya, statement dari para petinggi partai begitu yang mengatakan pemilu untuk diundur, walaupun itu hanya sekedar usulan, tapi ini harus kita kaji mendalam ya. Yang ketiga yang saya baca itu adalah bagaimana membuat pembenaran seolah-olah rakyat yang dijadikan tumbal, inilah aspirasi rakyat gitu lah. Ini aspirasi publik, itu seolah-olah itu aspirasi. Padahal menurut saya ya, kalau kita buktikan secara real ke masyarakat, kalau ingin objektif, maka harus dilakukan dengan cara-cara, misalkan mohon maaf ini usulan saya, kalau salah tolong dikoreksi. Bicara aja kalau memang wacananya besar, referendum lah. Nggak pakai survei, yang survei itu kalau respondennya mohon maaf itu orangnya Pak Jokowi, yang memilih Pak Jokowi. Kalau respondennya nanti kita pilih orang yang tidak suka Pak Jokowi, juga kepuasannya juga akan rendah. Oke lah, kita tidak berdebat tentang survei itu. Tetapi yang saya ingin katakan, perjalanan ini perjalanan yang menurut saya ada yang mendorong, ada dirijennya gitu loh. Sehingga mohon maaf ketua umum partai itu berkata yang sama, nadanya sama, tonnya sama gitu loh. Lalu dirijennya itu memainkan peran itu. Saya tidak tahu siapa itu yang melakukan itu. Tapi yang kemudian tadi ada korelasinya itu. Begitu ya dengan ada petinggi partai dan itu juga orang dekat Pak Jokowi bilang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya muncullah hari ini yang ramai seperti ini, Mbak Eva. Oke, mungkin saya langsung minta tanggapan Pak Nusirwan. Mungkin apakah kemudian itu ada korelasinya tadi dengan pertanyaan Pak Nusirwan soal momentumnya begitu. Kalau memang ada wacana untuk kemudian melakukan penundaan pemilu, kenapa mesti sekarang begitu ya Pak Nusirwan? Kalau lebih seperti itu. Ya tentu bahwa acuannya tentu kita tidak bisa hanya karena bisik-bisik, karena dorongan atau katakanlah dugaan, tidak dengan menggunakan hal-hal seperti itu. Rilis katakanlah penyampaian yang jelas berulang-ulang kepada publik yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi sudah jelas. Katakanlah itu ada yang menduga-duga, ada yang melihat ada cara atau katakanlah upaya untuk merekayasa, mendorong dan sebagainya, kan tidak bisa kita menggunakan acuan hal tersebut. Yang kita gunakan ini karena ini kenegaraan ya, proses bernegara, proses berbangsa, tidak bisa untuk sebuah keputusan itu dengan menggunakan dugaan-dugaan seperti itu atau katakanlah rekayasa seperti itu. Salurkan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Maka tadi saya katakan sudah ada keputusan lembaga tinggi negara, ada DPR RI, kemudian pemerintah dan KPI memutuskan. Lalu dan itu juga ketua umum partai pun juga ada di dalam lembaga tinggi negara tersebut dan ikut memutuskan. Maka tadi saya katakan kita menjaga konstitusi termasuk diantaranya menghargai keputusan lembaga tinggi negara. Itu yang pertama tentu. Di hal yang lebih besar lagi adalah kita harus menjaga konstitusi tersebut. Maka hal-hal yang sifatnya
cara-cara atau proses yang di luar metode yang resmi atau katakanlah hanya pendengar, saya juga diajak atau bagaimana membuat saluran untuk mengarah kepada sebuah bentuk untuk 3 periode, kemudian itu diperpanjang dan sebagainya. Tentu acuan-acuan yang sifatnya tidak resmi tentunya tidak bisa kita gunakan untuk pembahasan urusan kenegaraan, apalagi yang menyangkut untuk konstitusi. Itu ya saja. Baik, tapi dan artinya yang terakhir tentu bahwa kita juga menyampaikan bahwa ini merupakan aspirasi yang harus disampaikan. Tadi ada rekan saya, Bung Daniel tadi menyampaikan bahwa ini aspirasi yang harus kita sampaikan. Itu tentu aspirasi di bawah itu kan banyak macam-macam, bisa menangkap berkaitan dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik dan sebagainya. Tapi tentu lompatannya sampai kepada tingkatan untuk aspirasi untuk memperpanjang ini agak mengagumkan juga. Baik. Meskipun ini juga tentu dengan perhitungan, sekali lagi mohon maaf rekan saya dari PKB, tentu ini juga bisa menciptakan popularitas tersendiri dengan ungkapan wacana, usulan wacana perpanjangan ini. Tapi mudah-mudahan untuk hal-hal yang sifatnya konstitusi kita tidak gunakan popularitas untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi. Jadi maksud Anda ada upaya begitu ya untuk mencari popularitas dari menggulirkan wacana ini begitu ya Pak Nusirwan. Mungkin saya langsung ke ya kurang lebih seperti ya. Saya melihatnya hal demikian karena tentu kalau boleh dong, kalau pihak lain juga menganalisa, kami pun juga boleh menganalisa bahwa tentu apakah sudah siap kurang 2 tahun ini kira-kira elektabilitas saya sampai seberapa, tentu itu juga dihitung. Mungkin ada baiknya juga coba-coba kan boleh, tapi harapan kami tentunya untuk hal-hal yang sifatnya konstitusional, janganlah, kita akan perlu pendidikan politik yang baik pada rakyat. Bahwa itu sebuah aspirasi, tentu aspirasi apa yang paling cocok ya untuk pendidikan politik yang baik, yang tidak menciptakan sesuatu kondisi yang menimbulkan kegalauan, menimbulkan tanda tanya, menimbulkan hal-hal yang sifatnya menjadi tidak tenang. Baik Pak Saiful, langsung dijawab. Ini ada 2 kemudian asumsi yang dipertanyakan soal tadi. Jelas Presiden Jokowi sudah menolak soal 3 periode, tapi kemudian muncul wacana ini dan disetujui oleh 3 ketua umum partai politik koalisi. Tadi Pak Ujang mengatakan soal dirijen begitu ya, lalu kemudian ini soal dugaan untuk mencari popularitas. Tanggapan dari PKB seperti apa? Saya kira sebaliknya apa yang disampaikan oleh Pak Nur ya, saya kira. Jadi kita nggak mungkin mengambil menanggung popularitas dari melontarkan isu-usul terkait dengan ini. Ini termasuk bagian dari tanggung jawab konstitusional kita, tanggung jawab menjaga konstitusi kita. Karena suara-suara itu sudah lama terjadi dan ini bagian dari pematangan dari kondisi itu. Karena itu dengan berbagai tanggung jawab dan risiko disampaikan di ruang publik oleh Pak Muhaimin. Jadi sekali lagi semangatnya adalah supaya ini bisa menjadi suguhan di atas meja untuk dibahas secara bersama-sama. Kalau tidak, kita khawatir ini akan berlarut-larut sampai pada 2 tahun yang akan datang. Kalau ini terus menghantui kita, suara-suara 3 periode dan seterusnya ini, saya kira akan semakin tidak produktif. Itu menuntaskan dengan cara menyampaikan di ruang publik dan disuduhkan dalam satu meja untuk dibahas bersama di DPR dan di pemerintah menjadi sangat penting. Nah, karena itu tinggal kita tunggu bahasan meja di DPR kayak apa, bahasan di level pemerintah seperti apa. Ketika pemerintah misalnya memutuskan tidak setuju usulan ini, otomatis
itu pasti akan menjadi pertimbangan final bagi meja di legislatif atau di Senayan atau di DPR itu. Jadi sekali lagi ini semangatnya adalah melihat dinamika demokrasi yang ada di bawah itu dan beberapa aspirasi yang sedang berkembang. Jadi menurut saya tidak ada persoalan sampai kemudian kita memutuskan menyangkut soal ini. Karena ya jujur harus diakui, Pak Nur juga sangat paham beliau karena termasuk senior DPR, potensi untuk melakukan merevisi, mengamandemen dan seterusnya, itu kan ada. Nah karena sama-sama berpotensi ada dan berpotensi untuk tetap bertahan sebagaimana konstitusi, bunyi konstitusi, itulah yang menjadi concern PKB. Supaya kita menemukan jalan yang terbaik untuk secepatnya kita putuskan dalam suasana suara-suara yang menghendaki 3 periode, penambahan masa jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Artinya Anda akui juga begitu ya bahwa ini adalah upaya untuk mengubah konstitusi begitu ya Pak Saiful. Tapi dijawab sesaat lagi, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau kemudian tadi melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian nanti melaksanakan mekanisme penundaan pemilu, padahal tanggal pemilu juga sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, kalau soal itu Pak Nur paham juga bagaimana mekanisme itu dibahas. Artinya sekali lagi kita ingin semua proses politik kita berjalan secara konstitusional dan membahas terkait dengan ini bisa efektif dan maksimal menurut saya adalah melalui meja pembahasan di parlemen dan di pemerintah. Dan semangat usulan ini adalah mendorong ke arah sana. Jika tidak terjadi politik destruktif dan itu berisiko pada instabilitas bagi negara dan bangsa. Oke, ini soal kemudian tudingan bahwa ini adalah upaya untuk mencari popularitas. Bagaimana kemudian menjawab pertanyaan tadi begitu? Tiba-tiba 3 ketua umum partai politik punya pemikiran yang sama soal ini dan menimbulkan pertanyaan tadi dari Kang Ujang soal ada dirijen sebetulnya dari upaya ini. Saya rasa nggak ada itu. Itu mungkin pada satu pikiran dan cara pandang yang sama melihat situasi dan kondisi ini. Jadi sifatnya ada kesamaan melihat dan merumuskan dari realitas yang dilihat di lapangan. Dan itu sih biasa Mbak. Biasa seperti apa maksudnya nih Pak Saiful? Ya biasa. Seorang negarawan dan politisi punya cara pandang kadang berbeda dan kadang sama. Dalam momentum tertentu itu biasa. Oke. Kang Ujang, Anda melihatnya bagaimana kemudian ada respons yang berbeda di dalam satu koalisi partai pendukung pemerintah. Bagaimana kemudian ini nanti akan mempengaruhi ke depannya termasuk juga soliditas koalisi partai? Ya kalau kita mengacu pada koalisi, kita ini kan tidak pernah ada membangun koalisi secara ideologis. Artinya ya kalau tidak secara ideologis, walaupun mengaku ini koalisi ideologis dan sebagainya, faktanya tidak. Jadi koalisi itu hanya berdasarkan kepada kepentingan dan pragmatisme. Oleh karena itu koalisi yang dibangun itu rentan pecah, rentan acak-acakan gitu ya, rentan bubar. Tapi dalam konteks ini saya meyakini ya kalau terkait dengan ingin mengamankan Pak Jokowi sampai 2024, semua sepakat itu, semua partai koalisi akan mengamankan itu. Tapi kalau persoalan untuk misalkan menang ya di pilek dan pilpres, itu koalisi yang dibangun justru akan berbeda-beda itu.
Termasuk tadi tone partai koalisi itu berbeda antara PDIP yang tadi ya konsisten mengawal konstitusi agar tidak ada 3 periode, dengan PKB yang tadi menginginkan wacana untuk katakanlah 3 periode atau istilah yang lainnya, memperpanjang dan lain-lain, atau mengundur pemilu. Nah saya melihat begini ya, koalisi itu sifatnya ya tadi pragmatis saja, kepentingan saja, itu sudah terbangun sejak lama. Tapi kalau koalisinya ideologis, ya dia akan kuat, akan cenderung lama dan berbasis pada ideologi itu. Tapi oke lah, kalau ideologi itu katakanlah mohon maaf ya saya katakan bapak-bapak ya tidak ada, maka sejatinya ini soal pertarungan politik di 2024. Nanti ini menentukan kenapa, ini kan tidak ada incumbent. Katakanlah Pak Jokowi itu sudah tidak ada lagi. Lalu mohon maaf ya kalau kita lihat dalam konteks calon-calon presiden itu, kita boleh mengkritik dari bapak-bapak dari partai gitu. Kebetulan ini sih kebetulan, yang nggak tahu desainnya seperti apa. Kader-kader partai gitu ya, atau ketua umum partai itu dilalahnya gitu ya, elektabilitasnya itu belum meluncur gitu, belum tinggi. Ini kan menjadi tantangan sendiri. Ini kan waktu hanya tinggal satu tahun setengah lagi lah, tidak sampai 2 tahun. Karena kan kalau mengikuti pakem pemilu maka kan pendaftaran itu kan dimajukan. Nah oleh karena itu ya sebenarnya satu tahun setengah itu ya menjadi alat ukur yang sebenarnya agak keberatan bagi capres dan cawapres. Karena kita kalau melihat konstruksi kabupaten kita misalkan hampir kurang lebih 500 lah ya kabupaten kota, maka kalau mau keliling pun agak pasti kelelahan itu. Kalau bahasa saya bisa gempor, capres cawapres bisa keliling. Nah waktu yang singkat ini memungkinkan gitu ya, mohon maaf ketua umum partai atau kader-kader partai yang belum memiliki elektabilitas itu agak kegelisahan. Agak gelisah gini, menang atau tidak gitu. Nah di saat yang sama mohon maaf gitu Mbak Eva, saya menduga, kalau saya diskusi dengan senior-senior saja yang elit juga gitu ya saya tidak sebutkan siapa dan posisinya apa gitu. Ya ada juga tekanan. Makanya saya berdiskusi ya untuk memantau bersama terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi harus diingat Mbak Eva, apa yang disampaikan oleh Bang Nusirwan yang saya tambahkan gitu. Bukan hanya sudah ditentukan jadwalnya, tetapi KPU sudah melaunching hari pencoblosan, sudah di-launching secara virtual oleh kepada seluruh KPUD di seluruh Indonesia, bahwa hari pencoblosan itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi jadwalnya memang sudah ditetapkan, sekaligus sudah di-launching. Oleh karena itu ya terkait ada wacana dari Bang Huda dengan Cak Imin ya sebagai ketua umumnya ingin tadi ya mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau menurut hemat saya ya kurang tepat dan kurang pas ya. Kalau dulu mungkin ya sebelum ditetapkan bolehlah berdebat tentang itu. Tetapi hari ini sudah masuk kepada tahapan-tahapan bahkan. Ini sudah mulai, ini sudah di bulan Februari sudah mulai tahapan-tahapan pemilu itu akan dilakukan. Oleh karena itu saya mengamatinya, melihatnya adalah secara objektif saja ya, saya tidak mendukung siapa-siapa. Wacana ini walaupun dilemparkan ke publik, tapi sesungguhnya bukanlah mohon maaf wacana rakyat beneran gitu loh. Walaupun tadi Bang Huda mengatakan bahwa ini aspirasi dari masyarakat yang dikunjungi oleh Cak Imin. Tetapi saya meyakini dari 273 juta jiwa rakyat Indonesia, saya meyakini mohon maaf ya, saya lakukan survei nanti, tapi mungkin saya tidak publish. Itu bisa saya bukan menjamin ya, saya meyakini akan berbeda dengan yang dilakukan oleh survei-survei yang lain. Baik. Sekarang terakhir ke Pak Saiful, menanggapi apa yang kemudian disampaikan Pak Ujang bahwa wacana ini bukan wacana rakyat benar begitu ya, dan mungkin sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana kemudian PKB menanggapi ini? Masih maju terus? Ya sekecil apapun suara masyarakat ya, PKB punya kepentingan untuk menyampaikan dan menyuarakan di ruang publik. Dan salah satu semangat itu, 1 orang pun 2 orang pun, dia adalah bagian dari suara dan aspirasi dalam sistem demokrasi kita. Jadi sekali lagi semangat inilah yang lalu mendorong kita untuk menyuguhkan ini dalam satu meja untuk dibahas. Baik, terakhir dari Pak Nusirwan, bagaimana kemudian sebagai partai pemenang pemilu menanggapi
manuver ya, bisa kita katakan demikian begitu ya, ataupun wacana yang digulirkan oleh partai-partai di dalam satu koalisi ini? Terima kasih Bung Saiful yang sudah memberikan rincian lebih detail gitu berkaitan dengan kesiapan partai untuk memasuki pemilu serentak 14 Februari 2024. Diyakini bahwa memang tentu tidak semua partai politik dalam kondisi kesiapan yang sama. Jadi bisa dipahami apabila masih ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat sebuah lompatan-lompatan hasil elektabilitas yang lebih sesuai dengan harapan. Bagi PDI Perjuangan tentu karena mau kapanpun apalagi sudah ditetapkan, tentu kita sudah melakukan persiapan itu dengan sangat sesuai dengan apa yang jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Proses itu sudah kita siapkan dengan baik begitu. Maka sebenarnya tidak perlu menjadi keraguan sama dengan apa yang disampaikan Pak Saiful. Semua rakyat itu sudah terbiasa dengan kita melakukan pemilu serentak ini. Pilkada pemilu serentak itu sudah kesekian kalinya. Dan itu bisa dilakukan dengan baik. Dengan diakui sebagai sebuah negara yang dengan populasi demikian besar mampu melakukan proses demokrasi dengan tingkat partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Dan itu sebuah prestasi untuk melakukan proses demokrasi dengan baik. Apapun penilaian bisa-bisa saja semua pihak mengatakan ada kekurangan, ada kelebihan dan sebagainya. Itu adalah wajar-wajar saja. Tapi memang kembali lagi bahwa bisa dipahami berkaitan dengan kesiapan untuk memasuki 2024 nanti. Dan itu tentu apapun peluang yang mungkin untuk menaikkan elektabilitas bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke, dan dengan cara apapun begitu ya? Kami bisa hanya menyampaikan bahwa tentu kita juga tidak boleh memberikan pendidikan politik yang membuat politik rakyat yang membuat kegalauan yang seperti tadi saya katakan, membuat ketidaktenangan, membuat sebuah proses itu yang sudah berjalan dengan baik. Ya kita ikuti keputusan lembaga Pak Nusirwan, harus kita jaga. Sudah bisa kita tangkap poinnya. Bagian daripada menjaga fundamental bangsa berkaitan dengan konstitusi. Baik. Sudah bisa kita tangkap poinnya. Kita akan lihat bagaimana kemudian wacana ini bergulir. Terima kasih sekali lagi Pak Nusirwan, Pak Ujang dan juga Pak Saiful atas perspektifnya di CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.